Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu taqarruban ta'adduban ta'abbudan wa tashakkuran ila Allah, ijlalan wa ta'ziman lillahi wa muhibban li jamalihi wa imtithalan li awamirihi. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi bi mahabbatika wa rahmatuka wa maghfiratuka rajai wa ilmuka bi hawaiji dini wa dunyaya wa akhirati. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Labbaika wa sa'daika wal khairu kulluhu fi yadayk. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Alhamdulillah, pertemuan kali ini kita akan membahas dan mempelajari biografi Imam Ghazali dan perjalanan hidupnya. Imam Ghazali namanya adalah Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad At-Tusi. Kunyanya adalah Abu Hamid. Laqabnya adalah Hujjatul Islam. Lahir pada tahun 450 Hijriah dan wafat tahun 505 Hijriah dalam usia 55 tahun. At-Tusi adalah tanah kelahirannya, merupakan kota di tanah Khurasan, daerah yang masih dalam kekuasaan negara Baghdad, ibu kota Irak. Berjarak 10 parsak dari kota Naisabur, At-Tusi jatuh ke tangan kaum muslimin pada masa pemerintahan Utsman bin Affan. Di tanah inilah Harun ar-Rasyid, raja terkenal pada dinasti Abbasiyah, dan Ali bin Musa ar-Ridho dimakamkan. Dari tanah ini pula banyak ulama besar dan terkenal yang tak terhitung jumlahnya, dan banyak pula peninggalan Islam yang sangat besar dari tanah At-Tusi. Ayah Imam Ghazali bernama Muhammad adalah orang soleh yang selalu menjaga hati dan tangannya dari kemaksiatan. Pekerjaannya menenun kain wol dan menjualnya di toko miliknya yang berada di kota At-Tusi. Selesai berdagang, ayahnya selalu meluangkan waktunya untuk datang ke halaqahnya para ulama dan mendengarkan sesuatu yang diajarkan oleh ulama ahli fikih dan ahli nasihat, petua, serta berusaha mengamati dan mengamalkan perilaku para ulama dalam hal mengajar dan belajar mengambil faedah, dan juga selalu menyiksakan kelebihan rizki dari sekedar kebutuhannya untuk disedekahkan kepada mereka. Lantaran itulah ia banyak mendapatkan bermacam-macam ilmu dari majelis tersebut. Ia Muhammad sangat mengharapkan anugerah Allah agar mengaruniai putra dari tulang rusuknya yang suka duduk di majelisnya para ulama, baik ulama fuqaha atau ulama ahli petua, yang mana mereka mau mengajarkan urusan-urusan agama kepada umat manusia, dan sebagai penunjuk jalan terbaik dunia akhirat. Allah mendengarkan doanya dan memberi karunia kepada kedua orang tuanya, yaitu Abu Hamid Al-Ghazali dan adiknya bernama Imam Ahmad Al-Ghazali. Ibnu Khaldun berkata, adik Imam Ghazali bernama Abu Fatah Ahmad bin Muhammad bin Muhammad bin
Muhammad bin Ahmad At-Tusi Al-Ghazali yang berjuluk Najmuddin. Beliau menguasai ilmu nasihat dengan penguasaan yang sempurna. Selain itu, beliau juga tergolong ulama ahli fikih yang memiliki banyak karamah dan isyarat-isyarat. Hanya saja beliau telah banyak kecenderungannya kepada ilmu tasawuf atau ilmu adab. Beliau juga sebagai pengajar di madrasah Nizamiyah dan mengganti tugas kakaknya Imam Ghazali ketika ia tidak mengajar lagi karena memilih jalan untuk berzuhud. Imam Ahmad meringkas kitab Ihya Ulumuddin dalam sebuah kitab yang bernama Lubabul Ihya, dan kita belajar bernama Ad-Dakhiratu fi Ilmi Basirah. Beliau berkeliling ke beberapa negara dan berkhidmah kepada ahli sufi. Beliau wafat di tanah Qazwini pada tahun 520 Hijriah. Beliau menghabiskan waktunya hanya untuk ibadah dan ujlah menyendiri. Sahabat Asnawi, dimanapun kalian berada, adapun awal hidup setelah ditinggal sang ayah, ayah Imam Ghazali sebelum wafat berwasiat kepada temannya yang sufi dan ahli berlaku baik dengan kata-katanya. Sesungguhnya aku dalam keprihatinan yang amat besar terhadap keinginan belajar menulis, dan aku ingin menambal sesuatu yang tertinggal dari dapat dicapai oleh kedua anakku ini. Wasiat tersebut dilakukannya terhadap Imam Ghazali dan Ahmad adiknya. Keduanya diajarkan cara menulis dan dididik ilmu adab sampai semua harta benda peninggalan almarhum yang tidak begitu banyak habis untuk membiayai keduanya. Hingga sang sufi yang melaksanakan wasiat orang tua Imam Ghazali menyampaikan unturnya, alasannya dalam hal mengajarkan keduanya dan biaya hidup makan sehari-hari. Ia tidak menemukan jalan yang dapat memenuhi kebutuhan hidup keduanya kecuali makanan pagi dan pakaian untuk belajar di madrasah tersebut. Ia melaksanakan wasiat orang tua kedua anak yatim itu dengan baik. Keduanya ditinggalkan dalam keadaan fakir dan tidak memiliki harta yang dapat menunjang kebutuhan hidupnya. Ia berkata kepada keduanya, "Ketahuilah oleh kalian, sesungguhnya aku telah membelanjakan untuk kalian berdua semua harta milik kalian berdua. Aku adalah orang lelaki yang ahli tajrid, tidak bekerja sehingga aku tidak memiliki harta untuk menolong kalian berdua. Maka aku sarankan agar kalian mengungsi datang ke madrasah karena kalian sebagai pelajar. Maka kau akan dapat menghasilkan makanan buat hidup kalian dalam menuntut ilmu." Akhirnya keduanya melaksanakan anjurannya, dan inilah yang menjadi sebab keberhasilan keduanya dan ketinggian derajat keduanya. Imam Ghazali menceritakan sendiri peristiwa di atas dan pernah berkata, "Tolabna al-ilma li ghairillahi fa'aba ayyakuna illallah." Artinya, aku mencari ilmu bukan karena Allah, kemudian ilmu tersebut menolaknya kecuali hanya karena Allah. Maksudnya, kami mencari ilmu sebagai wasilah untuk mata pencaharian, yang mana dengan mata pencaharian itu akan dapat membantu dalam menuntut ilmu, seperti apa yang dialami oleh para pelajar pada umumnya. Kemudian ilmu itu yang mengantarkan keduanya sampai puncak ilmu hakikat yang makrifat kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Sahabat Asnawi, dimanapun kalian berada, awal pengembaraan mencari ilmu
Pada masa kecilnya Imam Ghazali belajar satu bidang ilmu fikih di kampung halamannya, yaitu At-Tusi, kepada Ahmad bin Muhammad Ar-Raziqani. Kemudian pergi ke kota Zurjani, yaitu kota besar yang terletak di antara Tabaristan dan Khurasan di Irak. Orang pertama yang membuka kota tersebut adalah Yazid bin Al-Mahlab bin Abi Sofrah. Dari kota inilah muncul para ulama pilihan di bidang adab, fikih, dan hadis. Al-Istakhari berkata, Jurjani adalah kota terbesar di wilayahnya. Tanahnya kering, jarang hujan dibanding Tabaristan. Penduduknya sangat tentram, para pemimpinnya sangat menjaga muruah harga diri. Sekalipun demikian, di Jurjani ini banyak airnya dan merupakan kota yang sangat indah. Imam Ghazali pergi ke Jurjani berguru kepada Imam Abi Nasir Al-Ismaili dan menulis keterangan-keterangannya. Kemudian kembali lagi ke kampung halamannya, lagi di At-Tusi, dan bermukim di At-Tusi beberapa waktu lamanya. Setelah itu mengadakan pengembaraan lagi ke Naisaburi. Imam As'ad Al-Maihani berkata, aku mendengar Imam Ghazali berkata, kami dirampok di tengah perjalanan dan mereka mengambil semua barang yang kami bawa. Kemudian mereka berlalu meninggalkan kami. Mereka aku ikuti terus dari belakang. Kemudian pimpinan mereka menoleh kepadaku sambil berkata, kembalilah kalau kamu tak ingin mati. Aku berkata kepadanya, demi zat yang kau harap keselamatan kepadanya, aku meminta kepadamu agar mengembalikan kalikot tulisan keterangan guru milikku. Itu saja yang meminta, karena barang itu tidak bermanfaat bagi kamu. Kemudian ia berkata kepadaku, apa kalikotmu itu? Aku jawab, yaitu berupa kitab berada di peti itu. Aku pergi hijrah karena untuk mendengarkan dan menulisnya serta untuk mengetahui ilmunya. Pimpinan perampok itu tertawa terbahak-bahak dan berkata, bagaimana kamu mengaku tahu ilmu kalimat tersebut sedangkan aku telah mengambilnya darimu, sehingga kau tidak mengetahuinya dan kau hidup tanpa ilmu. Kemudian pemimpin perampok tersebut memberitahukan kepada sebagian temannya dan menyerahkan keranjang rumput berisi kalimat kepadaku. Kemudian Imam Ghazali berkata, pimpinan perampok itu berkata seperti itu adalah ucapan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengingatkan kepadaku lantaran dia ketika aku sampai di kampung halamanku di At-Tusi, aku habiskan waktuku itu belajar sehingga aku menghafal semua keterangan yang aku tulis agar sewaktu-waktu tulisan itu dirampok orang, aku tidak kehilangan ilmu. Aku di At-Tusi selama 3 tahun. Setelah itu ia pergi ke Naisaburi berguru kepada Imam Haramain sampai dia menguasai pendapat dalam madhab, pendapat yang khilaf, ilmu perdebatan, Al-Quran, hadis, dan ilmu mantik. Beliau belajar ilmu hikmah dan filsafat untuk mengukuhkan semua ilmu di atas. Beliau paham kalamnya setiap imam dari ilmu-ilmu tersebut dan berusaha untuk menolak kebatilan pendapat mereka dan membatalkan pengakuan mereka. Beliau mengarang kitab dalam setiap hal ilmu seperti di atas, ilmu tentang manhaj, perdebatan, pertentangan pendapat, mantik, dan lain-lain dengan sebaik-baik susunan dan sasaran pembahasannya. Beliau orang yang sangat cerdas, benar pendapat dan pandangannya, aneh jati dirinya, memiliki penemuan yang sangat kuat dan sempurna, kuat hafalannya, pandangannya sangat dalam, banyak mempelajari makna-makna yang sulit dicerna dan mampu menguasainya, sehingga ilmunya bagaikan gunung. Banyak pula mengadakan dialog ilmiah dengan hujjah yang kuat.
Imam Haramain mensifati muridnya dengan kata-katanya, Al-Ghazali itu laksana laut yang dalam, yang mampu menenggelamkan siapa saja, seperti harimau yang menakutkan, seperti api yang bisa membakar. Setelah Imam Haramain wafat, Imam Ghazali keluar menuju sebuah markas prajurit dengan maksud bertemu dengan seorang patih, menteri yang mengatur tentang undang-undang kerajaan, peraturan negara. Karena berkaitan dengan majelis taklim miliknya yang menjadi tempat berkumpulnya para ulama di majelis, inilah Imam Ghazali berdebat dengan para tokoh ulama dan menundukkan lawan-lawan bicaranya. Ucapannya mampu mengalahkan mereka sehingga mereka mengakui atas kelebihan yang dimilikinya. Mereka menerimanya dengan penuh penghormatan. Namanya dikenal di seluruh kota dan desa, sehingga sang patih meminta Imam Ghazali pergi ke Baghdad menjadi guru di madrasah Nizamiyah, dan beliau bersedia datang ke madrasah tersebut untuk tugas barunya menjadi guru pada tahun 484 Hijriyah. Di madrasah Nizamiyah ini reputasinya sangat meningkat, bertambah dari hari ke hari dan diterima oleh masyarakat luas. Ucapan-ucapannya selalu diperhatikan dan diikuti. Kewibawaannya di mata pemerintah, para raja dan para menteri sangat besar sekali. Kegiatannya sehari-hari hanya mengajarkan ilmu, menyebarkan ilmu dengan mengajari, berfatwa dan mengarang kitab di setiap harinya. Majelis taklim Imam Ghazali dihadiri 300 ulama besar yang bersorban. Imam Ghazali dibuat sebagai percontohan dalam hal belajar dan mengajarkan ilmu, dan sebagai tempat pengaduan orang-orang yang menuntut ilmu dan orang-orang ahli wiradi. Sekalipun beliau mendapatkan derajat setinggi itu, beliau tidak menghiraukannya dan bahkan membuangnya dari perasaan hatinya agar terhindar dari hinaannya urusan keduniaan. Ketika itu Imam Ghazali menampakkan keinginannya untuk pergi ke Makkah melakukan ibadah haji di Baitul Haram. Beliau berangkat pada bulan Zulqa'dah tahun 480 Hijriah dan meminta adiknya bernama Ahmad untuk menggantikannya dalam urusan mengajar. Setelah dari Makkah, beliau pergi ke Damaskus di Syam pada tahun 489 Hijriah. Tetapi niatnya ke sana ini tidak ia tampakkannya, takut diketahui khalifah rajanya dan teman-temannya kalau ia punya azam untuk bermukim di Syam. Beliau keluar dari Baghdad dengan cara yang sangat halus sekali, karena beriat tidak akan kembali lagi ke Baghdad untuk selama-lamanya. Karena bila mereka tahu akan niatnya, pasti tidak seorang pun yang mengizinkannya. Di sana Imam Ghazali hanya beberapa hari saja, tidak lama kemudian pergi ke Baitul Maqdis di Palestina dan menetap beberapa hari saja, tak lama kemudian kembali lagi ke Damaskus dan masuk ke Masjid Jami Al-Amwa, melakukan i'tikaf di menara masjid sebelah barat dan banyak duduk beribadah di tempat sholatnya Syekh Nasir Al-Muqaddasi di Masjid Jami Al-Amwa, seorang syekh yang dikenal dengan Al-Ghazaliyah yang merupakan nisbat kepadanya. Ibnu Asakir berkata, Imam Ghazali bermukim di Syam kira-kira 10 tahun. Imam Al-Dahibi berkata, pada suatu hari bertepatan dengan Imam Ghazali masuk ke madrasah Al-Aminiyah. Di situ Imam Ghazali mendengar seorang guru sedang menyebut namanya. Kemudian Imam Ghazali mengkhawatirkan ujub merasukinya. Sepotong saja beliau keluar darinya dan meninggalkan kota Damaskus dan berkeliling ke berbagai daerah bahkan negara, sampai akhirnya masuk ke negara Mesir. Dari Mesir pergi lagi ke negara Iskandaria dan menetapkan beberapa saat saja. Menurut sebagian riwayat, Imam Ghazali bermaksud mencari seorang raja bernama Yusuf bin Yazid, seorang raja di tanah Maghrib, karena dikenal keadilannya ketika telah sampai
terdapat Raja Yusuf, maka Imam Ghazali berkelana ke berbagai negara dan singgah di tempat-tempat pertemuan, berkeliling ke makam-makam dan masjid-masjid, dan mengungsi di tanah tandus serta mengajar nafsu dan memeranginya, dan berusaha melakukan tekanan kepada nafsu dengan melakukan ibadah-ibadah yang berat dan mengujinya dengan bermacam-macam ibadah dan taat, hingga akhirnya beliau mendapatkan barokah yang sangat banyak dan mencapai derajat kesempurnaan iman. Hal itu juga dilakukan oleh Imam Ghazali sewaktu di Sam, yang hanya beribadah di menara masjid dengan mengunci diri di dalamnya. Tidak ada kegiatan kecuali hanya ujlah dan menyepi dari banyak orang, dan riyadhah serta bermujahadah dengan tujuan membersihkan nafsu dan membersihkan akhlaknya, serta mengkonsentrasikan hatinya untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari Sam kemudian ke Baitul Maqdis, dan kadang ke goa-goa untuk bertapa dan menguji diri di dalamnya. Beliau berkelana keluar dari tanah Irak hanya membawa berbekal sekedar kecukupan dan makanan kekuatan untuk mengganjal perut seorang anak kecil. Kemudian setelah lama melalang buana, bergerak di dalam hatinya untuk melakukan haji dan ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar mendapatkan barakah kota Makkah dan Madinah. Setelah selesai melakukan ibadah haji, Imam Ghazali pergi ke Hijaz sampai pada akhirnya beliau rindu pada kampung halaman setelah berpuluh-puluh tahun meninggalkannya. Dalam masa pengembaraan ini, Imam Ghazali menyusun kitab Ihya Ulumuddin. Nah, ini namanya kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Ghazali. Di ketika beliau menyusun kitab Ihya Ulumuddin, sampai kembali lagi ke Baghdad dan ia berkata-kata dengan kitab Ihya Ulumuddin. Sekembalinya Imam Ghazali ke Khurasan di Baghdad, beliau memutuskan hanya untuk ibadah dan lebih memilih ujlah karena senang untuk khalwah dan membersihkan atau mengkonsentrasikan hati untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hingga ia diminta untuk menjadi guru lagi di madrasah Nizamiyah di Naisaburi oleh Faruj Muluk bin Nizam al-Muluk. Tetapi Imam Ghazali menolaknya dan berkata, "Aku hanya ingin untuk beribadah." Maka Fajrul Muluk berkata, "Tidak halal bagimu mencegah kaum muslimin yang hendak mengambil faedah darimu." Akhirnya Imam Ghazali menerima anjuran mengajar walau tidak lama. Sahabat Asnawi dimanapun kalian berada, adapun nama-nama guru Imam Ghazali di bidang fikih berguru kepada Al-Imam Abu Hamid Ahmad bin Muhammad Ar-Razikal At-Tusi di tanah At-Tusi, tanah kelahirannya. Kemudian berguru kepada Syekh Abu Nasir Al-Ismaili di kota Jurjan, kota besar yang terletak di antara kota Tobrostan dan Khurasan di Baghdad. Setelah itu pergi ke Naisaburi berguru kepada Imam Haramain. Di bidang tasawuf berguru kepada Al-Imam Az-Zaid Abu Ali Al-Fadlu bin Muhammad bin Ali Al-Faramadi At-Tusi, wafat tahun 477 Hijriah, adalah salah seorang pemimpin murid Abdul Qasim Al-Kushairi, pengarang kitab Ar-Risalah, dan di antara gurunya yang lain ialah Syekh Yusuf As-Sayjaji. Di bidang ilmu hadis berguru kepada satu Abu Syahril Muhammad bin Ubaidillah Al-Hafashi Al-Mawarzi. Dua, Al-Hakim Abdul Fattah Nasir bin Ali bin Ahmad Al-Hakami At-Tusi. Tiga,
Abu Muhammad Abdullah bin Muhammad bin Ahmad Al-Khairi nisbat kota Khawar Tabrani. 4. Muhammad bin Yahya bin Muhammad As-Suja'i Az-Zawjani. 5. Al-Hafidh Abu Futyani Umar bin Abi Al-Hasan Ar-Rasi At-Tasatani. 6. Nasir bin Ibrahim Al-Muqaddasi. Menurut komentarnya Imam Ad-Dahibi, menurut keterangan lain Imam Ghazali tidak menemukannya semasa hidupnya. Sahabat Asnawi dimanapun kalian berada, Imam Ghazali sebagai mujaddid pembaharu pada abad ke-5 bersumber dari hadis marfu riwayat Abi Hurairah yang berbunyi, Innallaha ta'ala yub'atsu li hadhihi ummati ala rasi kulli mi'ati sanatin may yajidu laha amru diniha. Imam Al-Iraqi berkata, sudah pasti terjadi pada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap satu abad 100 tahun ada seorang atau lebih yang menjelaskan as-sunnah dari bid'ah dan memperbanyak ilmu dan menolong ahlinya dan menjatuhkan ahli bid'ah. Para ulama berkomentar, orang yang menjadi mujaddid harus menguasai semua bidang ilmu, baik yang zahir maupun yang batin. Maka dapat kita ketahui bahwa mujaddid dalam setiap abad sebagai berikut. Abad ke-1 yaitu Umar bin Abdul Yazid, wafat 101 Hijriah. Abad kedua Asy-Syafi'i, wafat 204 Hijriah. Abad ketiga Abdul Abbas bin Suraij. Dalam keterangan lain menerangkan pada abad ketiga ini ada 3 mujaddid, yaitu 1 Ibnu Suraij di bidang fikih, Imam Abu Al-Hasan Al-Asy'ari yang pada mulanya berpaham Mu'tazilah, kemudian mensupport mendukung mazhab Ahlus Sunnah hingga wafat tahun 324 Hijriah. Di bidang Usuluddin dan An-Nasai di bidang hadis. Abad keempat Abu Hamid Al-Isfirayni, ada yang berpendapat Sahal bin As-Saluki, yang lain berpendapat seperti pendapat Ibnu Asakir. Mujaddid abad ini adalah Abu Bakar Al-Bakilani. Pada abad kelima yaitu Hujjatul Islam Al-Ghazali, wafat 505 Hijriah. Syekh Al-Iraqi manukil dari sebagian ulama, mujaddid abad kelima adalah Abu Thahir As-Salafi. Bisa terjadi dan itu sah-sah saja dalam setiap abad mujaddid lebih dari satu, seperti pendapat Al-Zahibi dan ulama lainnya. Maka dari itu dapat kita pahami